harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepadanya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Di sini hal yang menarik dikatakan, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Jadi kita tahu, semakin banyak orang yang percaya, semakin besar supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya. Jadi semakin banyak orang yang percaya, semakin besar kasih karunia yang diterima manusia ya. Puji Tuhan, amin. Dan di sini juga dikatakan, Paulus sampai mengatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kita tahu itu, Paulus saat di penjara dan kemudian dipindah naik kapal, diselamatkan. Malaikat menemui, Roh Kudus berbicara. Dan karena Paulus, seluruh kapal diselamatkan. Dikatakan juga, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu yang dilakukan Paulus. Hal-hal yang indah terjadi dalam hidup Paulus. Paulus mengalami pengalaman yang indah karena Paulus benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Paulus sampai mengatakan, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami putus asa. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Hal-hal luar biasa itu, di mana Roh Kudus bekerja, malaikat Tuhan berbicara, itu karena Paulus juga melakukan bagiannya. Ditindas, dianiaya, terjepit tapi tidak putus asa. Habis akal tapi tidak putus asa. Paulus menyatakan imannya itu dengan perbuatan. Sehingga hal-hal ajaib itu terjadi. Malaikat berbicara, Roh Kudus bekerja. Karena apa? Paulus beriman. Paulus itu ditindas, terjepit, terhempas, tapi tidak putus asa. Amin ya. Itu terjadi karena Paulus benar-benar beriman. Paulus juga manusia biasa saat itu. Tetapi hal-hal luar biasa terjadi kepada Paulus karena Paulus beriman, dianiaya, dirajam sampai meninggal. Dikira meninggal, tetapi ketika dikelilingi murid Tuhan Yesus, berarti kan ditunggu beberapa saat. Dari kota diseret keluar kota kan lama juga ya. Kemudian dikelilingi kan ada jeda waktu. Tetapi kemudian Paulus hidup. Hal-hal luar biasa itu terjadi.
Itu karena Paulus juga mengalami hal-hal yang benar-benar menyakitkan. Karena apa? Orang-orang saat itu benar-benar dengan kuatnya menyangkal, melawan. Sampai Paulus dikira meninggal dirajam. Barnabas juga mengalami rajam itu. Amin ya. Jadi jangan sampai kalau kita melakukan sesuatu, terus kita mencari jalan keluar dengan menjual iman kita. Amin ya. Karena Paulus itu mempertahankan imannya sampai ditindas, dirajam, terhempas, terjepit.